Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana dari kelas A4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen harta keuangan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Kenapa sih demikian? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan bunga. Investasi yang dimiliki itu bersifat permanen atau dalam jangka panjang. Investasi juga mengharapkan keuntungan, biaya surat-surat berharga itu dijual. Tetapi itu bukan tujuan utamanya, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan dividen dan bunga. Bagi kaum kapitalis tingkat global, investasi pada surat-surat berharga lebih disukai karena sifatnya yang fleksibel. Jika terjadi krisis politik, investasi tersebut mudah dipindahkan, karena surat-surat berharga tersebut mudah dipasarkan. Dalam manajemen harta keuangan, terdapat investasi saham biasa. Apa sih saham biasa itu? Saham biasa adalah surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasa disebut sebagai modal. Pemegang saham biasa disebut sebagai investor. Saham memiliki 4 macam nilai, yaitu nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat saham. Misalnya 1.000 atau 500 per lembar atau per saham yang lazim disebut state value, face value, atau fair value, par value. Yang kedua ada nilai buku, yaitu jumlah nilai modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga nilai pasar, yaitu harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan permintaan di pasar bursa. Dan yang terakhir ada nilai fundamental, yaitu nilai sekarang dari dividen dan keuntungan atau kerugian pada modal. Dan yang kedua, terdapat investasi obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat utang dengan bunga yang tetap. Bagi pemegang surat utang obligasi disebut investor. Ia akan mendapatkan pendapatan yang tetap yang berupa bunga obligasi. Oleh sebab itu, pemegang obligasi disebut pemegang surat berharga berpenghasilan tetap. Obligasi memiliki nilai nominal atau per value, state value, face value, atau lazim disebut nilai pari, misalnya per lembar, yaitu 1.000. Jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi yang umum adalah obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan swasta. Di samping itu, ada jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi perusahaan negara atau obligasi badan usaha milik negara. Ada juga obligasi pada umumnya surat utang tanpa jaminan. Jika obligasi dengan jaminan harta yang tetap disebut mortgage atau mortgage bond, di mana pemegang obligasi dapat menjual harta tetap yang dijaminkan. Dan yang terakhir terdapat investasi pada obligasi. Hakikatnya juga beresiko, karena kemungkinan penerbit obligasi atau debitur tidak mampu membayar bunga dan pembayaran kembali utangnya. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan peringkat obligasi dari yang paling tinggi dan ke paling yang rendah. Yang pertama terdapat obligasi kualitas tinggi adalah surat utang yang sangat sehat keuangannya. Pembayaran bunganya lancar, hampir tidak memiliki resiko, pada umumnya tingkat bunganya rendah. Pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang yakin juga akan membaik. Yang kedua, terdapat obligasi kualitas tinggi, yaitu surat utang di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan baik. Yang ketiga, terdapat obligasi kualitas menengah atas, yaitu surat utang di mana pembayaran dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan beresiko kecil. Yang keempat, obligasi kualitas menengah bawah, yaitu surat di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik, tetapi di masa mendatang belum ada kepastian. Yang kelima, ada obligasi kualitas spekulatif, yaitu surat utang di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini meragukan dan di masa mendatang belum ada kepastian. Yang keenam, ada obligasi kualitas spekulasi tinggi,
yaitu surat utang di mana kemungkinan tidak mampu membayar bunga dan angsuran. Yang terakhir ada obligasi kualitas sangat spekulatif, yaitu surat utang di mana penerbit tidak mampu membayar bunga. Obligasi demikian lajeng disebut junk bond. Nah, di sini terdapat rumus-rumus untuk dalam obligasi. Di sini untuk mencari tingkat kupon dengan cara penghasilan bunga dibagi nilai nominal. Untuk mencari imbalan bunga tiap periode, yaitu nilai nominal dikali tingkat bunga nominal per periode. Untuk mencari current yield, yaitu dengan penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Untuk mencari beban bunga total, yaitu nilai sekarang obligasi dikali tingkat bunga efektif per periode. Di sini juga ada rumus untuk mencari YTM, untuk mencari YTC, untuk mencari PVOA, dan untuk mencari PVIF. Nah, saya di sini memiliki sebuah kasus yang diketahui PTX membeli obligasi PTZ 400 juta, umurnya 5 tahun. Kupon rate 2 tahun pertamanya yaitu 15%, sedangkan 3 tahun berikutnya berdasarkan tingkat bunga mengambang suku bunga deposito bank pemerintah, di mana Bank A 16%, Bank B 18%, V 14%, D 17%. Nilai pasar 80% dari nilai nominal. Kupon dibayar setiap tahun, yield diharapkan 20%. Yang ditanya adalah nilai obligasi sampai jatuh tempo dan nilai obligasi saat jatuh tempo. Untuk mencarinya, yang pertama-tama kita mencari rata-rata bunga bank, yaitu dengan jumlah bunga bank dibagi jumlah bank yang ada. Di sini bunga banknya terdapat 16%, 18%, 14%, dan 17%. Dibagi dengan 4 itu adalah jumlah banknya. Bank A, Bank B, Bank V, Bank D. Dibagi menghasilkan 16,25%. Lalu, kita harus mencari bunga obligasi tahun pertama dan tahun kedua, yaitu dengan cara kupon rate-nya dikali pembelian obligasinya. Kupon rate tahun pertama dan tahun kedua itu 15%. Nah, 15% dikali 400 menghasilkan 60 juta. Jadi, untuk tahun pertama dan tahun kedua bunganya 60 juta tiap tahun. Lalu untuk bunga obligasi tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima, yaitu dari rata-rata bunga bank 16,25% ini dikali pembelian obligasinya itu 400, yaitu menghasilkan 65 juta tiap-tiap tahun. Jadi, ketiga, tahun 4, dan tahun kelima, yaitu 65 juta. Lalu, untuk mencari nilai bunga obligasi, yaitu dengan cara 60 ini dari bunga obligasi tahun pertama, dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 1. 0,20 ini dari 20% dibagi 100. Hasilnya 0,20. Satunya ini dari tahun pertama. Pangkat 1 tahun pertama. Ditambah 60. 60 yaitu bunga obligasi tahun kedua, yaitu 60. Dibagi 1 ditambah 0,020 sama aja 0,20-nya dari 20% dibagi 100, pangkat 2-nya dari tahun kedua, ditambah 65 dari bunga obligasi tahun ketiga, ditambah 1, ditambah 0,20 pangkat 3, ditambah 65 dari bunga obligasi tahun keempat, per 1 ditambah 0,20 pangkat 4, ditambah 65 dari bunga obligasi tahun kelima, per 1 ditambah 0,20 pangkat 5, menghasilkan 347,50. Dan yang terakhir mencari nilai obligasi saat jatuh tempo, yaitu dengan
nilai bunga obligasi 347,50 ditambah nilai pasar 80% dikali 400 membeli obligasi per 1 ditambah 0,20 pangkat 5. Ini dari jumlah periode. Menghasilkan 476,11. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.